Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nirmawati Tahir, NIM 1314230003. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi tentang psikologi pendidikan dalam perspektif kearifan lokal. Pembahasan. Secara historis, masalah kearifan wisdom relatif tidak terlalu populer dalam kajian psikologi. Menurut Burgan 2020, sebagaimana dikutip Biren atau Swensoh 2005, penelitian tentang kearifan dari sudut pandang psikologi baru benar-benar dimulai pada akhir tahun 1980-an dan awal tahun 1990-an. Psikologi pendidikan telah menjadi salah satu disiplin ilmu yang masih bertumbuh, berkembangnya, yang sudah melampau perjalanan yang panjang, masih menyisakan banyak persoalan yang perlu mendapat perhatian lebih sesama. Perubahan tantangan kehidupan yang semakin kompleks berpengaruh langsung terhadap berbagai aspek-aspek yang menjadi fokus baik dalam tataran teoritis maupun praktisnya. Mencukupkan diri pada khanjana ilmu pendidikan yang telah dibukukan tidak lagi memandai menjawab tantangan yang menghadang. Perlu diingat bahwa setiap generasi perlu membekali diri dengan ilmu-ilmu dan pemahaman baru, karena setiap generasi mempunyai tanggung jawab mendidik generasi berikutnya yang mempunyai karakteristik dan tantangan yang tidak selalu sama dengan para pendahulunya. Kearifan lokal berasal dari dua kata, yaitu kearifan wisdom dan lokal. Secara umum, maka lokal wisdom, kearifan setempat, dapat dipahami sebagai gagasan-gagasan setempat lokal yang bersifat bijaksana, penuh kearifan bernilai baik yang tertanam dan diikuti oleh anggota masyarakatnya. Kearifan lokal terbentuk sebagai keunggulan budaya masyarakat setempat maupun kondisi geografis. Dalam arti luas, kearifan lokal merupakan produk budaya masa lalu yang patut secara terus-menerus dijadikan pegangan hidup. Ridwan 2007. Beberapa aspek psikologi peserta didik yang harus dipahami seorang pendidik adalah: yang pertama, perkembangan psikologi peserta didik. Perkembangan psikologi anak atau peserta didik harus mampu dipahami oleh pendidik dalam rangka mengembangkan metode pendidikan. Setiap masa perkembangan anak berbeda pula metode yang digunakan. Pada tingkat perkembangan masa anak-anak bermain merupakan titik tekan dari proses pembelajaran. 2. Tingkat inteligensi peserta didik. Inteligensi ialah kemampuan untuk menemukan yang bergantung pada pengertian yang luas dan ditandai oleh adanya suatu tujuan tertentu dan adanya pertimbangan-pertimbangan yang bersifat korektif. Jelasnya, inteligensi itu meliputi pengertian penemuan sesuatu yang baru, adanya keyakinan atau ketetapan hati, dan adanya pengertian terhadap dirinya sendiri. 3. Sikap. Sikap adalah gejala internal yang berdimensi afektif, berupa kecenderungan untuk bereaksi atau merespon (response tendency) dengan cara yang relatif terhadap objek, orang, barang, dan sebagainya, baik secara positif maupun negatif. Hal yang sangat memegang peranan penting dalam sikap ialah faktor perasaan atau emosi, dan faktor kedua adalah reaksi, respon, atau kecenderungan untuk bereaksi. 4. Bakat. Bakat adalah kemampuan individu untuk melakukan tugas tertentu tanpa banyak bergantung pada upaya pendidikan dan latihan. Seorang peserta didik yang memiliki bakat dalam bidang bahasa, misalnya, akan jauh lebih mudah menyerap informasi, pengetahuan, dan keterampilan yang berhubungan dengan bidang tersebut dibanding dengan peserta didik lainnya. 5. Minat. Secara sederhana, minat berarti kecenderungan dan kegairahan yang tinggi atau keinginan yang besar terhadap sesuatu. Minat seperti yang dipahami
dan dipakai orang. Selama ini dapat mempengaruhi kualitas pencapaian hasil belajar peserta didik dalam bidang-bidang studi tertentu. 6. Motivasi. Motivasi adalah kekuatan yang menjadi pendorong kegiatan individu untuk melakukan suatu kegiatan guna mencapai tujuan. Motivasi terbentuk oleh tenaga-tenaga yang bersumber dari dalam dan luar individu. Para ahli terhadap tenaga-tenaga tersebut memberikan istilah yang berbeda seperti desakan, drive, motive, kebutuhan net, dan keinginan wish. Motivasi dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu intrinsik dan ekstrinsik. Motivasi intrinsik adalah hal dan keadaan yang berasal dari dalam diri peserta didik sendiri yang dapat mendorongnya melakukan tindakan belajar. Beberapa daerah dan negara yang dapat dijadikan bahan dalam kajian psikologi pendidikan. Yang pertama, Bali, Indonesia. Masyarakat Bali melestarikan lingkungan dengan cara menanam pohon kelapa sambil mengandung anaknya yang masih balita sebagai pengharapan pohon tersebut dapat tumbuh subur dan kuat. Selain mengandung anak, cara masyarakat Bali dalam mengajarkan pelestarian lingkungan sejak dini dilakukannya dengan pohon menancapkan ranting muda di atas batang pohon yang baru ditebang. 2. Batak, Sumatera Utara, Indonesia. Terdapat beberapa kata mutiara yang menjadikan pedoman hidup masyarakat Batak yang dikaitkan dengan pendidikan. Pertama, panduan hanguluan tois hamanguan, artinya bila kita perilaku sopan dan santun akan hidup. 3. Aceh, Indonesia. Dalam konteks masyarakat Gayo, kearifan lokalnya terangkum dalam konsep atau adat yang meliputi praktis norma dan tuntunan kehidupan sosial yang bersumber dari pengalaman yang telah melalui islamisasi. 4. Jepang. Kata-kata mutiara yang selalu menginspirasi masyarakat Jepang adalah tak ada yang namanya kegagalan, yang ada adalah kurang bekerja keras. Jepang pernah hancur dalam Perang Dunia Kedua, namun tak membuat masyarakatnya menyerah. Tidak memerlukan waktu yang cukup lama untuk mencoba menata ulang negara mereka dan hingga akhirnya Jepang bisa menjadi pusat ekonomi dunia saat bencana tsunami tahun 2011. Jepang tak meminta bantuan negara lain untuk bangkit kembali. 5. Thailand. Kunci sukses pendidikan di Thailand yaitu selalu mendasarkan pada sains dan teknologi sehingga semua produk yang dihasilkan berdasarkan pada penelitian atau riset. Hasilnya kalau menghasilkan produk pertanian benar-benar unggul, maka tidak mengherankan kalau ada jambu atau ayam Bangkok, artinya produk yang dihasilkan benar-benar bermutu. Kunci yang mendukung pendidikan yang lain value dan menjaga nilai-nilai budaya sehingga Thailand menjadi negara bersih, tertib, hukum, dan disiplin, serta selalu berpegang pada ideologi yang ada dan tubuh di Thailand. Kesimpulan, psikologi pendidikan dalam perspektif kearifan lokal mengacu pada keaslian dan kemurnian nilai-nilai pribumi atau ingenuus yang bertujuan untuk meningkatkan adaptabilitas guru dan peserta didik dalam konteks proses pembelajaran sehingga dapat melahirkan pembelajaran yang unik dan sehingga dapat meningkatkan kualitas pendidikan menjadi lebih baik. Jika dipandang dari perspektif kearifan lokal, maka psikologi pendidikan memberikan gambaran mengenai keragaman budaya yang melatar belakangi kehidupan peserta didik dan guru sehingga tercipta hubungan yang berdasarkan nilai dan norma yang dianut sesuai dengan kearifan lokal yang berlaku. Ridwan 2027.